Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Hairunisa, NIM 2024-10-10-10-25 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi entity dan atribut. Di sini saya menemukan yang pertama ada entity lab dengan kategori benda nyata untuk menyimpan data tentang lab apa saja yang ada di Fasilkom. Alasan harus dijadikan entity karena harus dicatat lab mana saja yang barangnya bisa dipinjamkan. Adapun atributnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah barang. Ada entity barang dengan kategori benda nyata untuk menyimpan data tentang item apa saja yang dimiliki oleh lab dan yang bisa dipinjamkan. Alasan mengapa menjadi entity karena untuk mengetahui apa saja barang yang bisa dipinjamkan. Adapun atributnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada kegiatan UKM dengan kategori peristiwa untuk menyimpan data kegiatan UKM yang terjadi. Alasan menjadi entity itu untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dengan meminjam barang dari lab. Kemudian yang keempat ada UKM. UKM merupakan kategori benda abstrak yang menyimpan data tentang UKM apa saja yang ada di Fasilkom. Alasan menjadi entity untuk mengetahui UKM mana saja yang meminjam barang. Kemudian yang terakhir itu ada entity peminjaman dengan kategori kegiatan untuk menyimpan data peminjaman barang. Alasannya menjadi entity karena merupakan kegiatan utama dalam bisnis proses. Adapun atributnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi multi-value dan redundant atribut. Di sini saya menandai yang multi-value dengan warna kuning dan yang redundant dengan warna hijau. Yang pertama, asisten lab itu multi-value. Asisten lab pada entity lab itu merupakan multi-value atribut karena dalam satu lab itu bisa memiliki beberapa asisten sehingga harus dipisahkan menjadi entity sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepala lab. Kepala lab di sini perlu dijadikan entity karena perlu mencatat NIDN dan nama kepala lab sehingga akan menyebabkan multi-value. Kemudian yang kedua ada jenis barang. Jenis barang di sini termasuk redundan karena akan menghasilkan banyak atribut yang bernilai sama sehingga harus dibikin menjadi entity sendiri. Kemudian selanjutnya penanggung jawab ini termasuk multi-value karena perlu dicatat nama dan NIM penanggung jawab sehingga akan menyebabkan multi-value jadi harus dibikin menjadi entity sendiri. Kemudian kondisi barang yang ada di entity peminjaman ini harus dijadikan entity sendiri karena jika ada peminjaman barang yang lebih dari satu, maka akan menyebabkan terjadinya multi-value. Setelah yang multi-value dan redundant dijadikan entity sendiri, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, entity lab memiliki atribut sebagai berikut, dengan UID lab itu sebagai primerinya. Entity barang sebagai berikut dengan UID barang sebagai primerinya. Kegiatan UKM atributnya sebagai berikut dengan UID UKM sebagai primerinya. UKM ada sebagai berikut atributnya dengan UID UKM sebagai primerinya. Entity peminjaman barang dengan UID barang sebagai primerinya. Kemudian ada entity asisten lab dengan UID asisten lab sebagai primerinya dan NIM sebagai secondary. Ada entity kepala lab dengan NIDN sebagai primerinya. Ada entity kondisi barang dengan UID sebagai primerinya, entity jenis barang dengan UID sebagai primary, dan yang terakhir entity penanggung jawab dengan UID sebagai primary dan NIM-nya sebagai secondary. Kemudian relationship
Relationship-nya yaitu yang pertama, hubungan antara lab dan barang. Setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang, dan setiap barang hanya dimiliki oleh satu dan hanya satu lab. Kemudian, hubungan antara lab dan asisten lab. Setiap lab memiliki satu atau beberapa asisten lab, dan setiap asisten lab hanya bisa bergabung dengan satu dan hanya satu lab. Kemudian, hubungan antara lab dan kepala lab. Setiap lab hanya memiliki satu dan hanya satu kepala lab. Setiap kepala lab juga hanya bisa menjabat di satu dan hanya satu lab. Kemudian, hubungan antara barang dan peminjaman. Setiap barang bisa dicatat oleh satu dan hanya satu peminjaman. Setiap peminjaman bisa dilakukan satu atau beberapa barang. Kemudian ada hubungan antara barang dan kondisi barang. Setiap barang memiliki satu dan hanya satu kondisi. Setiap kondisi bisa dimiliki oleh satu atau beberapa barang. Yang selanjutnya ada hubungan antara barang dan jenis barang. Setiap barang hanya tercatat pada satu dan hanya satu jenis barang. Setiap jenis barang bisa menyatakan satu atau beberapa barang. Kemudian ada hubungan antara kegiatan dengan UKM. Setiap kegiatan bisa dilakukan oleh satu atau beberapa UKM. Sedangkan setiap UKM hanya bisa melakukan satu dan hanya satu kegiatan. Hubungan antara kegiatan dan peminjaman. Setiap kegiatan bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Setiap peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu kegiatan. Yang berikutnya adalah hubungan antara peminjaman dengan ASLab, asisten lab. Setiap peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu ASLab yang menangani. Kemudian tiap ASLab bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Yang terakhir, hubungan antara peminjaman dan penanggung jawab. Setiap peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu penanggung jawab. Sedangkan setiap penanggung jawab bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Kemudian ini tertinggal hubungan antara UKM dan penanggung jawab. Setiap UKM akan memiliki beberapa penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab memiliki hanya satu dan hanya satu UKM. Kemudian, studi kasus 2. Yang pertama, identifikasi entity dan atribut. Yang pertama, saya menemukan itu ada entity dealer dengan kategori benda abstrak. Entity dealer digunakan untuk menyimpan data tentang dealer itu sendiri. Dijadikan entity karena untuk mengetahui dealer mana yang melakukan transaksi. Kemudian yang kedua ada entity kendaraan dengan kategori benda nyata untuk menyimpan data kendaraan yang melakukan transaksi. Alasannya yaitu untuk mengetahui kendaraan apa yang melakukan servis dan pembelian. Kemudian yang ketiga ada entity parts dengan kategori benda nyata untuk menyimpan data apa saja yang tersedia, data part apa saja yang tersedia di dealer. Alasan dijadikan entity juga untuk mengetahui part apa saja yang termasuk dalam kegiatan transaksi. Kemudian ada entity transaksi yang termasuk di kategori kegiatan untuk menyimpan seluruh data transaksi yang terjadi. Alasan dijadikan entity karena merupakan kegiatan utama dalam bisnis proses. Yang terakhir ada faktur dengan kategori benda nyata untuk menyimpan data bukti transaksi. Alasan dijadikan entity sebagai bukti transaksi yang terjadi di dealer ini. Kemudian yang kedua adalah identifikasi multi-value dan redundant atribut. Yang warna kuning ini adalah multi-value, yang warna hijau adalah redundant atribut. Sedangkan yang warna oranye ini adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Yang pertama saya mulai dari
atribut mekanik pada entity dealer. Termasuk multi-value atribut karena jumlah mekanik yang dimiliki dealer itu tidak hanya satu, sehingga akan menyebabkan multi-value. Kemudian yang kedua itu mekanik pada entity transaksi. Termasuk redundant atribut karena akan banyak terjadi transaksi dengan nama mekanik yang sama, sehingga harus dibikin entity sendiri. Kemudian atribut total pada entity transaksi ini tidak perlu dijadikan atribut karena nilai total dapat diturunkan dari harga parts dan kuantum. Kemudian ini adalah hasil entity setelah multi-value dan redundant atribut dijadikan entity sendiri. Ada entity dealer dengan nomor dealer sebagai primary ID, ada entity kendaraan dengan UID kendaraan sebagai primary ID dan nomor polisi kendaraan sebagai secondary ID, ada entity parts dengan UID part sebagai primary ID, dan ada entity transaksi dengan ID transaksi sebagai primary ID, kemudian ada entity faktur dengan atribut nomor faktur sebagai primary ID, dan yang baru itu ada entity mekanik dengan UID mekanik sebagai primary ID. Berikut adalah relationship-nya. Dealer mempunyai relationship dengan faktur. Setiap dealer bisa dicantumkan pada satu atau beberapa faktur. Sedangkan setiap faktur hanya bisa mencantumkan satu dan hanya satu dealer. Yang kedua, hubungan antara dealer dan mekanik. Setiap dealer bisa memiliki satu atau lebih mekanik. Dan setiap mekanik hanya bisa bekerja pada satu dan hanya satu dealer. Yang ketiga, ada hubungan antara kendaraan dengan faktur. Setiap kendaraan bisa dicantumkan pada satu atau beberapa faktur. Sedangkan setiap faktur hanya bisa mencatat satu dan hanya satu kendaraan. Yang keempat adalah hubungan antara parts dan transaksi. Setiap part bisa terjual dalam satu atau beberapa transaksi. Dan setiap transaksi bisa mencatat penjualan satu atau beberapa parts. Kemudian ada hubungan antara transaksi dan faktur. Setiap transaksi hanya bisa dicantumkan pada satu dan hanya satu faktur. Sedangkan setiap faktur bisa mencantumkan satu atau beberapa transaksi. Yang terakhir ada hubungan antara transaksi dan mekanik. Setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu mekanik. Sedangkan setiap mekanik bisa melakukan satu atau beberapa transaksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.